Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Rohma dari kelas 10 MP1 absen 17. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyebab kenakalan remaja zaman sekarang dan cara mengatasinya. Nah, kalian tahu gak sih pengertian dari kenakalan remaja? Pengertian kenakalan remaja adalah bentuk perilaku menyimpang dari norma sosial, hukum maupun nilai-nilai moral yang dilakukan oleh individu usia remaja sekitar usia 12 sampai 18 tahun. Remaja dianggap melakukan kenakalan jika perilakunya bertentangan dengan aturan yang berlaku di keluarga, sekolah, masyarakat, atau hukum negara. Contohnya adalah membolos sekolah, melawan orang tua atau guru, merokok atau meminum alkohol di bawah umur, tawuran, pencurian, dan penyalahgunaan narkoba. Kenakalan ini bisa bersifat ringan, seperti misalnya membolos, dan sampai yang berat seperti perbuatan kriminal. Yang kedua, ada penyebab kenakalan remaja, yaitu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada faktor eksternal atau faktor dari luar diri remaja, yaitu ada pengaruh teman sebaya. Remaja sering merasa ingin diterima dalam kelompoknya, sehingga jika temannya melakukan kenakalan, contohnya seperti merokok, membolos, atau tawuran, ia akan terdorong untuk ikut agar tidak dianggap beda atau lemah. Yang kedua ada keluarga dan lingkungan rumah, yaitu lingkungan keluarga sangat berpengaruh. Misalnya kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terlalu sibuk, pola asuh otoriter atau terlalu longgar, adanya konflik keluarga atau pertengkaran atau perceraian. Seperti itu bisa membuat anak mencari perhatian atau pelarian lewat perilaku negatif. Yang ketiga ada lingkungan sosial yang buruk. Misalnya tinggal di lingkungan dengan banyak kriminalitas, kekerasan, atau pengaruh narkoba. Remaja akan terbiasa melihat hal-hal buruk dan menganggapnya wajar. Yang keempat ada pengaruh media dan teknologi. Konten kekerasan, pornografi, dan budaya bebas di media sosial. Game atau film bisa membentuk pola pikir remaja secara perlahan tanpa pengawasan. Mereka bisa meniru apa yang dilihat. B. Faktor internal. Faktor dari diri remaja. Perubahan emosi dan hormon masa remaja adalah masa transisi biologis. Perubahan hormon bisa membuat mereka mudah marah, mood, atau cepat berubah suasana hati, sensitif, atau cenderung menentang aturan. Yang kedua ada krisis identitas. Remaja sering bertanya pada diri sendiri kayak seperti aku siapa, aku cukup baik, atau aku ingin menjadi seperti siapa. Dalam proses mencari jati diri itu, mereka kadang melakukan hal-hal ekstrim hanya untuk mencoba. Yang ketiga ada gangguan psikologis. Beberapa remaja mengalami depresi, kecemasan, atau trauma, tapi tidak tahu cara mengatasinya. Akibatnya mereka melampiaskan rasa sakit dengan kenakalan. Yang keempat ada kurangnya rasa percaya diri. Anak yang kurang pede atau merasa tidak berharga bisa mencari pengakuan lewat pergaulan yang salah, misalnya jadi ikut tawuran agar dianggap kuat. Yang ketiga ada bentuk kenakalan remaja. Kenakalan yang melanggar hukum seperti kriminalitas atau mencuri, merusak properti, tawuran atau kekerasan fisik, penyalahgunaan narkoba, perbuatan cabul, pemerkosaan, atau pornografi. Akibatnya bisa serius. Hukum pidana masa depan terganggu, dikeluarkan dari sekolah, dan trauma psikologis. Kenakalan yang tidak melanggar hukum tapi merugikan, yang seperti membolos, merokok atau minum alkohol, main game berlebihan, melawan orang tua atau guru, berkata kasar dan tidak sopan, meskipun tidak dipidana, kalau dibiarkan bisa menjadi pintu awal untuk kenakalan yang lebih serius. Yang keempat, ada cara mencegah kenakalan remaja. Yang pertama ada menanamkan nilai-nilai moral sejak dini. Ajarkan anak sopan santun, empati, jujur, serta batasan yang jelas tentang baik dan buruk sejak kecil. Yang kedua ada memberikan pemahaman tentang konsekuensi, bukan hanya dilarang, tapi anak harus tahu mengapa suatu perbuatan salah dan apa akibatnya bagi dirinya dan orang lain. Yang ketiga ada membangun komunikasi terbuka dengan anak, bukan hanya mengatur, biarkan mereka bisa didengar dan tidak dihakimi. Yang keempat ada mendorong aktivitas positif, bantu anak menemukan minatnya, olahraga, seni, komunikasi sosial, atau kegiatan keagamaan. Yang kelima ada bersikap tegas tapi tidak kasar. Tegaslah terhadap kesalahan, tapi jangan gunakan kekerasan. Teguran atau hukuman harus mendidik bukan menyakiti. Yang keenam
keenam, ada memberikan dukungan emosional, tunjukkan kasih sayang, peluk, dengarkan keluh kesah mereka. Anak yang merasa dicintai lebih kecil kemungkinan untuk mencari perhatian lewat kenakalan. Yang ketujuh, ada konseling jika diperlukan. Jika kenakalan sudah serius, libatkan psikolog, guru BK atau konselor agar anak bisa dipulihkan secara emosional dan perilaku. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.